Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya kita melihat Bitcoin berhasil untuk break lagi ke area high yang baru dan sempat jebol di atas $65.000. Sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan semacam rejection. Nah, teman-teman, sebelum kalian terlalu FOMO dan kemudian buru-buru untuk masuk dan long Bitcoin di area ini, ada sesuatu yang mungkin perlu saya sampaikan nanti di akhir video. In terms of price action, ada sesuatu yang perlu kita waspadai gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman lewatkan video hari ini, terutama nanti persoalan price action di chart. Dan juga ada beberapa data di belakang layar yang tentunya akan sangat penting untuk kalian ketahui. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, per hari ini teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 2,28 triliun dolar atau naik sekitar 2,43%. Sedangkan kalau misalnya teman-teman melihat di top 10 coin sendiri, kita juga melihat dominan berwarna hijau ya, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 7,97% ke 0,1173 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ya, stok Bitcoin yang berada dalam exchange itu terus-menerus mengalami penurunan. Sekalipun kita sudah melihat Bitcoin sebenarnya mengalami apresiasi yang lumayan signifikan daripada market cycle low di akhir tahun 2022 kemarin, tetapi kita tidak melihat adanya niat dari para whales atau para investor yang telah mengakumulasi di bottom bear market yang mungkin sudah cuan 200-300% untuk melakukan distribusi. Ini terlihat dari stok Bitcoin yang berada di exchange yang justru terus mengalami kenaikan. Artinya, akumulasi yang terjadi itu terus melampaui distribusi. Dan hanya dalam kurun waktu hampir setahun, kalau kita lihat dari tahun 2024 lah ya, awal tahun 2024 kita berada di range 3 juta Bitcoin di dalam exchange. Tetapi sekarang kita telah melihat angkanya drop hingga kurang lebih 2,6 juta. Jadi hanya dalam kurun waktu hampir setahun, kita melihat adanya penurunan sebesar 400.000 Bitcoin dari exchange. Dan kalau misalnya ini terus berlanjut teman-teman, dalam beberapa tahun ke depan kita bisa melihat Bitcoin mungkin angka yang berada dalam exchange sudah tidak lagi berada di atas 1 juta. Bisa aja sudah di bawah 1 juta. Ya walaupun kita tahu ya, mungkin tidak setiap tahun kita akan melihat ada penurunan yang signifikan seperti ini. Karena akan ada masanya di mana mungkin orang-orang merasa profitnya sudah cukup gitu ya, dan kemudian start untuk melakukan distribusi. Tapi poin utamanya adalah dari waktu ke waktu kita melihat, terutama dalam beberapa tahun terakhir ya, orang-orang mulai menyadari bahwa Bitcoin kemungkinan akan menjadi aset masa depan, salah satu tempat investasi yang cukup baik juga untuk long term, sehingga yang terjadi kemudian adalah banyak sekali yang membeli, di hold, dan tidak diapa-apain. Artinya akan di hold untuk jangka panjang. Dan tentunya itu akan berpengaruh baik ya sekali lagi ke harga Bitcoin in the long term teman-teman. Karena semakin sedikit stok Bitcoin yang berada di sirkulasi, maka harusnya jika demand konstan selalu ada, itu akan membuat harga Bitcoin terus mengalami apresiasi. Ya, ini kan teori simple supply and demand ya teman-teman. Ketika supply terus tergerus, demand-nya terus ada atau bahkan meningkat, itu harusnya akan membuat harga dari aset tersebut mengalami apresiasi. Belum lagi teman-teman, kalau misalnya kita melihat demand dari spot Bitcoin ETF, dalam 12 hari terakhir menunjukkan juga indikasi yang cukup positif ya. Di 12 hari terakhir, kita melihat Bitcoin ETF mengalami inflow sebesar kurang lebih $1 billion, teman-teman. Nah, saya tahu mungkin ini bukan angka terbesar yang pernah kita lihat, dan mungkin ini tidak sebanding ya dengan apa yang kita lihat ketika awal ETF itu baru bertransaksi, demand-nya itu sangat besar, teman-teman. Inflow-nya sangat masif. Dari waktu ke waktu kita melihat penurunan terjadi, gitu ya. Dan yang kita harapkan tentunya akan ada inflow yang stabil lagi kembali datang dari spot Bitcoin ETF.
Karena kalau misalnya itu yang terjadi, maka ada chance bahwa kita memang telah menyelesaikan koreksi yang kita lihat di Bitcoin selama berbulan-bulan terakhir dan akan break ke area all time high yang baru. Nah, untuk sekarang itu tentunya baru sekedar harapan bahwa spot Bitcoin ETF bisa terus mendapatkan inflow. Walaupun ya beberapa hari terakhir kita terus mendapatkan inflow, itu sudah menjadi sign yang positif. Tapi kita perlu melihat hal ini berlanjut. Dan mudah-mudahan tidak ada FUD yang besar dalam waktu dekat yang kemudian akan mematahkan lagi momentum bullish Bitcoin. Karena kita tidak boleh memungkiri teman-teman, ada aja chance ya, tiba-tiba FUD kembali datang, market kembali dalam keadaan fear, kemudian tiba-tiba selling off lagi, dan lain seterusnya. Konsolidasi yang lebih panjang itu tetap saja ada chance terjadi. Tapi, kalau misalnya kita lihat spot Bitcoin ETF itu mendukung akan adanya breakout dengan adanya konsistensi dari segi inflow, diikuti juga berbagai berita di luar sana yang terus-menerus positif, sentimen mulai start bullish, harusnya kita bisa melihat akan ada pelanjutan kenaikan di Bitcoin. Dan kalau kita berhasil breakout dari trendline yang telah terbentuk dari beberapa bulan terakhir, ya harusnya itu juga mendukung ya dari segi price action bagi Bitcoin untuk break ke all time high yang baru. Dan yang terakhir teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa area yang kemarin menjadi titik likuidasi yang cukup besar itu sudah berhasil kita jemput sebenarnya di 65 sampai 65.700-an. Kalau misalnya kita lihat di 3 bulanan, ya sebenarnya masih ada aja ya yang bisa terliquid, yaitu di sekitaran area 66 sampai 67.000 dolar. Dan sebenarnya itu bukan sebuah area yang cukup jauh lagi untuk kita sentuh gitu ya, sehingga pertanyaannya apakah market maker akan nyampe ke area tersebut, mencoba untuk mendorong ke area itu, ya chance-nya ada gitu ya. Tetapi perlu teman-teman ingat juga bahwa area likuidasi di bawah itu juga tidak kalah besar gitu ya, di sekitaran area range 62 sampai 61. Ini telah kita bahas berkali-kali sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah ini nanti akan dicoba sentuh oleh market maker atau tidak? Sebenarnya menurut saya pribadi ya teman-teman, akan lebih sehat kalau kita meliquid dulu orang-orang yang ada di sekitaran area ini, mendapatkan semacam flush down, tapi hanya sekejap, dan kemudian kita kembali recover ke atas. Itu akan lebih bullish dan lebih sehat daripada kalau kita terus mengalami kenaikan dari sini. Oke? Dan dari segi price action teman-teman, ada sesuatu yang mau saya sampaikan juga yang mungkin bisa membuat teman-teman sedikit waspada lah ini ya. Ini saya bukan mau menebar FUD gitu ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa Bitcoin pasti akan langsung turun dari sini, tetapi ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dan ini ada buktinya teman-teman ya, bahwa kita melihat Bitcoin itu rupanya mendapatkan rejection teman-teman persis dari area upper trend line di sini. Oke. Ini adalah pattern yang terbentuk di Bitcoin sekarang. Dan kita berkali-kali retest ke area lower trendline dan bounce, sama juga di upper trendline kita rupanya juga belum berhasil untuk melakukan breakout. Nah, tetapi yang lebih spesifik adalah teman-teman pattern yang kita lihat sekarang terjadi di sini. Bahwa kita mendapatkan ada sell off. Ini kalau di time frame kecil ya teman-teman, sell off diikuti ada konsolidasi. Nah, ini yang sedikit mengkhawatirkan gitu ya. Bahwa sebelum-sebelumnya ketika pattern semacam ini terjadi, apa yang kalian lihat terjadi itu rata-rata adalah sebuah sell off lanjutan. Nah, saya udah lingkari nih semuanya teman-teman. Ini adalah contoh pertama, sell off, diikuti konsolidasi, breakdown. Sell off, konsolidasi, breakdown, ya kan? Contoh berikutnya lagi, sell off, konsolidasi, breakdown. Sell off, konsolidasi, breakdown. Nah, ini yang juga sedang kita lihat terjadi di Bitcoin. Ini menurut opini saya pribadi ya, teman-teman. Kita membentuk sesuatu yang tidak terlalu positif menurut saya. Tetapi, teman-teman, sekali lagi, semua senario tentunya ada invalidasinya. Nah, yang saya harapkan terjadi adalah sesegera mungkin bulls bisa kembali memegang kendali untuk dapat mempertahankan momentum bullish ini. Oke, karena kalau yang terjadi dalam beberapa jam ke depan adalah konsolidasi lanjutan seperti ini, teman-teman, maka itu membuat saya sedikit skeptis gitu ya.
dan merasa bahwa ada chance kita bisa mendapatkan ada koreksi yang lebih dalam dari sana. Dan bisa aja kita kembali ke area lower trend line atau bahkan jebol di bawah area itu. Nah, ini bukan saya maksudkan untuk menakut-nakuti teman-teman dan menyatakan bahwa kita akan sell off dari sini, tapi hanya untuk membuat teman-teman menyadari bahwa masih ada chance kita mendapatkan konsolidasi lanjutan, itu saja. Tetapi kalau memang kita berhasil melihat bulls kembali memegang kendali dan langsung breakout lagi dari sini, that's fine. Saya secara pribadi, teman-teman, sudah sampaikan beberapa video terakhir, saya sedang tidak mencari peluang untuk long. Oke, dan kalau misalnya kita breakout dari sini pun, ya saya tetap tidak akan long. Saya justru lebih prefer untuk mencari peluang untuk short. Kenapa? Ya karena sekarang kita sedang berada dekat dengan area major resistance di area 66 sampai 67 ribu dolar. Tetapi sebelum nyampe ke area sana pun, kita perlu tahu bahwa area 62 sampai 61 nih, teman-teman, ini masih provide area likuidasi yang cukup besar. Nah, kalau misalnya kita masih mau menuju ke area tersebut, maka ini bisa menjadi awalnya, gitu ya. Sell off, konsolidasi, sell off lanjutan. Jadi, beberapa jam ke depan itu akan sangat krusial ya teman-teman. Kalau kita terus melihat Bitcoin kesulitan untuk break dari area high terakhir di sini, terlebih lagi dari trend line-nya, maka kalian harus waspada. Dan kalau rupanya kita bisa berhasil breakdown dari lower trend line-nya di sini, ini justru bisa menjadi lagi-lagi peluang untuk short setup. Sama seperti apa yang kita lihat kemarin terjadi di sini teman-teman. Kita berhasil untuk take profit di sekitaran area lower trend line-nya. Dan sebenarnya kita berhasil mencoba jebol ya. Dan saya sempat masuk juga di sini untuk short, tapi itu adalah setup yang gagal gitu. Tapi tidak ada masalah selama risk to ratio-nya baik, maka satu kali loss, satu kali profit tetap ujung-ujungnya netnya tetap positif atau surplus. Nah, sama juga di sini teman-teman, kalau misalnya kita memang mendapatkan ada konsolidasi, ini saya pengen melihat setidaknya ada lagi satu sentuhan di lower trend line ya teman-teman, sebelum saya mau untuk mencari peluang untuk short. Kalau rupanya kita terus melihat konsolidasi dan breakdown nih, alias sentuhan ke, ini kan udah 1, 2, 3 gitu kan, kalau kita naik sekali lagi dan kemudian melakukan sentuhan keempat dan kemudian breakdown, nah itu akan saya manfaatkan untuk short. Oke, tetapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, atau kalau senario tersebut terinvalidasi, artinya kita tidak lagi melihat konsolidasi dan justru kita kembali break di area high yang terakhir, maka berarti saya tidak lagi akan mencari peluang untuk short, dan saya akan menunggu dulu Bitcoin untuk nyampe ke area 66 sampai 67 ribu dolar untuk kemudian mencari peluang untuk scalping short. Nah, teman-teman ingat, saya di sini berbicara dari perspektif seorang traders, gitu ya. Kalau misalnya sebagai seorang investor, ya harapan saya tentunya Bitcoin akan selalu mengalami kenaikan. Tapi itu tidak boleh selalu membuat kalian trading dan biasnya selalu long. Bedakan teman-teman. Kalau kalian investasi, ya kalian harapannya terus mengalami kenaikan. Tapi kan itu harapan teman-teman. Beda cerita dengan price action yang ada. Kalau kita bicara soal trading, trade what you see, not what you think. Jadi, tradinglah berdasarkan apa yang kalian lihat, bukan apa yang kalian pikirkan. Contohnya gimana kalau trading berdasarkan apa yang kalian pikirkan? Mungkin kalian berpikir, kali ini kita pasti akan breakout. Tapi kan itu hanya harapan, teman-teman. Itu kan baru pikiran kalian, dan belum tentu terjadi. Belum menjadi sebuah fakta bahwa kita telah breakout dari area major resistance-nya. Jadi, faktanya sekarang, teman-teman, kita sedang mendekati area major resistance. So, secara teori, basic trading, kalau misalnya kita sedang menyentuh area major resistance, maka akan lebih make sense bagi kita untuk mencari peluang untuk short daripada untuk long. Nah, persoalan apakah setup tersebut akan profitable atau tidak, persoalan apakah kita kali ini akan breakout atau tidak, itu bukan urusan kita, teman-teman. Itu urusan market. Kita nggak bakalan tahu yang mana yang bakalan terjadi. Kita cuma bisa memanfaatkan
apa yang market kasih ke kita. Kalau kita sentuh ke area 66.000 sampai 67, yang market kasih tahu ke kita apa? Oke, sekarang kita sedang berada di area major resistance. Yang kedua, kalau misalnya kita mendapatkan ada reversal pattern di sana, ya berarti dikasih tahu juga, oke, ada potensi bahwa kita akan mendapatkan semacam pullback terlebih dahulu dengan adanya reversal pattern tersebut. Sehingga itu cukup alasan bagi kita untuk start kembali masuk ke short setup. Sekalipun kita tidak menargetkan sampai terlalu jauh, mungkin hanya sekedar pullback ke sekitaran area 64.000 lagi, tapi ya itu cukup lah ya. Kalau misalnya kita masuknya dari kurang lebih 66.500 atau 67.000, RR-nya harusnya lumayan dari sana. Oke, jadi harusnya teman-teman nangkap ya maksud saya, kalau misalnya kita trading, ya trading lah berdasarkan apa yang kalian lihat di chart gitu. Tapi kalau kalian investasi, ya kalian boleh aja berharap bahwa kali ini benar-benar kita akan breakout. Tapi itu kan belum terjadi, dan itu belum menjadi fakta. So, kita masih sekedar harapan gitu. Nah, tetapi dari segi price action teman-teman, kalau misalnya kita berhasil untuk sudah clear di atas area trendline di sini, maka dari segi price action juga berarti sudah mendukung, dan market juga udah kasih tahu ke kita, oke, sepertinya memang kita sudah akan siap untuk break ke area all time high yang baru. Dan barulah dari sini saya mungkin akan kembali flip untuk mencari peluang untuk long. Atau yang kedua, saya mencari peluang untuk longnya ketika kita kembali nge-retest ke area 60 atau 61.000. Salah satu dari dua senario ini harus terjadi kalau saya mau long. Kalau short, dua senario yang tadi yang saya jelaskan itu bisa juga dimanfaatkan. So, tergantung mana yang market kasih ke kita, nanti saya manfaatkan. Itu aja. Jadi semoga teman-teman bisa memahami ya apa yang saya maksud dari tadi, gitu ya. Kenapa saya pengen teman-teman untuk sedikit waspada dengan pergerakan market atau Bitcoin sekarang, karena adanya pattern yang sebenarnya mirip dengan apa yang kita lihat sebelum-sebelumnya. Dan berikut invalidasinya. Nah, kalian udah tahu invalidasinya, kalian udah tahu senarionya juga. Kalau misalnya rupanya dalam beberapa jam ke depan kita terus terkonsolidasi di sini, maka itu memperbesar chance bahwa kita akan mengalami sell off lanjutan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.